Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moha Audio Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi atau tutorial ya, berkaitan dengan pemasangan dashcam USB dashcam. Ya. Artinya dashcam ini dipakai atau hanya bisa dipakai untuk head unit Android ya. Nah, ini salah satu contohnya. Kita lihat ya hasil rekamannya dulu yang saya sudah lock, misalnya ini bukan ya, yang saya sudah lock. Oke, nah ini hasil rekamannya pada siang hari ya, lumayan bagus ya. Nah oke, nanti saya akan, nah itu dashcamnya ada di atasnya ya, mereknya ya, HD Dashcam Vehicle Black Box TVR, yang dicolokin ke head unitnya itu menggunakan port USB. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Baik, saya lanjutkan. Dashcam ini dalam paket pembelian ada dua bagian ya. Yang pertama ini ya, saya balik biar dibaca ya. Nah, itu sesuai dengan apa yang ada di box ya, modelnya. Nah, intinya ini kameranya ya. Nah, ini kameranya bisa rotasi ya, sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, itu satu. Kemudian ini untuk menempelkan ke kaca, dan di sebelah sini ada slot untuk micro SD, dan ini langsung ya kabel ya, yang ujungnya adalah konektor female ya, female 5 pin ya. Nah, ini yang nanti akan disambung ya, ini konektor 5 pin itu dengan ini konektor, nah itu male ya, male 5 pin yang menuju ke USB. Nah, itu USB ya. Oke, jadi itulah bagian-bagiannya, sederhana sekali ya. Nah, nanti mari kita coba pasang. Oke, lanjut ya. Nah, itu dashcamnya dipasang di situ. Memang bukan yang tadi ya, karena kebetulan di mobil saya ini sudah ada dashcam USB-nya, tapi sama prinsipnya ya. Jadi ditempel di sebelah sini ya, baiknya sebelah sini aja ya. Ya, tempel, kemudian masukkan kabelnya ke atas lewat plafon ya. Nah, ini ke sini. Kemudian kabel yang satu laginya dimasukin ke sini ya. Nggak perlu buka ini, tapi ke sini aja. Ke sini langsung, kemudian ikut ke sini ya. Terus dan akhirnya sampai ke bawah ya. Nanti dia akan di sini ya. Nah, ini USB-nya di sini ya. Nah, itu yang dari atas, ini yang dari sini ya, dari sini ya. Kemudian USB-nya langsung ke situ, dan ini adalah port USB yang dari head unit. Ada dua, satunya saya pakai buat ngecas ini ya. Nah, ini nanti kita pakai yang dari pin 6 pin itu untuk koneksi dashcam USB, atau istilah kerennya USB DVR ya. Oke, kita sambung ya. Port 5 pin sudah saya sambung, tinggal dirapikan ya. Ini dirapikan ya, tutup lagi ya. Nah, nanti kalau sudah nyambung semua, USB-nya sudah nyambung juga, kelihatan nanti ada indikator yang kedap-kedip, itu artinya dia sudah mulai merekam ya. Oke, saya rapikan dulu posisinya di mobil. Nah, itu bisa kita lihat sudah rapi posisinya ya. Sudah rapi, ke sini juga rapi. Ya, yang ke bawah juga tidak gamble-gamble ya. USB-nya juga sudah saya ikat pakai kabel tis ke dalam ya. Nah, sekarang bagaimana cara settingnya atau koneksinya di head unit Android? Ikuti terus video ini. Baik, kita ke head unit Android ya. Oh ya, sebelumnya di dalam slot memori USB sudah saya pasang micro SD 32 GB ya. Nah, oke, masuk ke head unit. Di sini kita masuk ke file manager. Ya, kita cari file manager. File manager. Nah, file explorer maksud saya. Ya. Nah, di file explorer ini ada UDIS. Nah, kita klik. Kemudian ada DVR. Nah, kita klik DVR-nya. Ya. Nah, kemudian ada pilihan pasang atau batal. Kita pilih pasang. Ya, itu proses penginstalan ya. Nah, udah selesai, kita buka. Nah, ini sudah merekam ya.
Jadi begitu cara, jadi begitu colok langsung ya. Walaupun belum dipasang memory card juga tetap di dalamnya sudah ada aplikasi untuk diinstal ya. Tetapi hanya bisa sekali lagi di head unit Android ya, melalui menu file explorer, kemudian ada UDIS ya, kemudian diinstal. Oke. Apakah sudah selesai? Kalau untuk merekam sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana dengan fitur ADAS-nya? Ya. Fitur ADAS. Ya. Nah, di sini ada ya. Di sini ada keterangan application version, version firmware, kemudian di bawah check the new version, check the diff version, dan lain sebagainya ya. Untuk mengaktifkan menu ADAS, kita klik aja dulu ini ya. Nah, ini nggak bisa ya, harus koneksi internet. Oke, saya hubungan dulu dengan hotspot HP saya. Oke, kita lanjut. Lihat di pojok kanan atas itu sudah ada tanda bahwa ini sudah terkoneksi dengan internet. Kita masuk lagi ke aplikasinya. Apa nama aplikasinya, kita lihat. Ya, itu aplikasinya. Ya, namanya Traffic Safety Guard. Tadinya nggak ada, setelah diinstal tadi nongol aplikasi ini. Kita buka. Ya, ini aplikasinya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan atau setting. Ya. Nah, ini kita mau ngerekam berapa? 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke ADAS-nya. Oke, cek the new version ya. Nah, itu lagi ngecek. Oke. Oke. Ya. Kita oke saja. Kita lihat ADAS-nya belum keluar. Oke, baik ya, karena ini juga kita coba-coba lagi. Kalau nggak salah kita format dulu ya memory card-nya. Oke. Oke, itu sudah diformat. Kita lihat bagaimana cara mengaktifkan ADAS-nya. Baik, lanjut ya. Bagaimana mengaktifkan ADAS-nya? Kita masuk ke sini, kemudian ada version di sini nih. Kita klik versionnya. Ya, kemudian check the new version. Oke, nah itu akan kelihatan ya. Jadi intinya pokoknya ADAS-nya mau diaktifin atau tidak kan gitu ya. Kita aktifin, kita oke. Oke. Kemudian cek the ini ya. The version, kemudian ya. Default new version ya. Dev itu default new version. Ya. Kita tunggu apa yang. Oke, lanjut ya. Ternyata setelah klik ADAS itu ada proses ya. Tadi saya lewati saja ya. Nanti ada proses di bawah ini, jalan berapa persen ya. Begitu sudah selesai ya, maka akan tampilannya seperti ini dan kita masuk setting. Nah, itu sudah ada. Ini ADAS-nya ya. Mau diaktifin atau tidak ya. Kalau ADAS-nya mau diaktifin, klik di sini ya. Kemudian edog-nya ya, termasuk red line apa segala macam itu juga bisa diaktifin ya. Nah, ini ADAS. Oke. Iya. Lagi di setting. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita klik ininya, tombol ADAS-nya. Nah, itu kita mau pilih apa? ADAS-nya ini bisa diaktifkan ya. Itu aktif. Ya, default-nya middle, bisa low, bisa high ya, terserah. Kemudian ya, isi ADAS itu adalah lane departure, yaitu peringatan pada saat
mobil melewati jalur atau garis. Kemudian vehicle collision adalah ya akan memberikan peringatan jika mobil di depan terlalu dekat ya. Dan stop go itu adalah memberikan peringatan kalau mobil di depan sudah misalnya berhenti di lampu merah, mobilnya sudah bergerak. Dan ini defaultnya, yaitu lane departure akan memberikan warm speed peringatan pada 20 km per jam. Kemudian vehicle collision-nya memberi peringatan pada 30 km per jam. Dan ini bisa dinonaktifkan ya. Sekarang kita aktifkan dulu. Nah, itu tampilannya ya. Jadi kalibrasi dulu. Jadi kalibrasi dalam progres. Dan ini ya, nah kalau sudah begini berarti kalibrasinya sudah selesai ya. Nah, berarti ADAS-nya sudah bisa aktif. Oke. Nah, itu aplikasinya. Ya, saya cari lagi. Ya, oke. Aplikasi ini tadi saya cari tidak ketemu ya. Nah, saya cari aplikasi apa namanya Traffic Safety Guard ini nggak ketemu. Ternyata kalau terjadi begitu kita harus masuk ke File Explorer ya. Nah, kemudian di SD card ini kita lihat di bawah ada Jianrong Test ya. Ini kita klik ya, terus kita pasang. Ya. Supaya nanti aplikasinya muncul kembali ya. Oke. Karena sudah muncul ya sudah jelas. Jadi kalau mengalami kendala seperti itu, begitu dilihat di aplikasi ininya tidak ada, caranya seperti tadi ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ya biasa ini ya, karena tidak jalan jadi suka begini dulu. Nah, ini sedang kalibrasi. Nah, bagusnya pada saat kalibrasi ini mobil harus dalam kondisi jalan ya. Nah, oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan dengan pemasangan dan setting dari USB DVR atau dashcam USB. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.